Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvi Fatikarani dengan NIM 330102500008 dari kelas HKIA. Untuk memenuhi tugas UTS Al-Quran Hadis, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi kultum yang bertema tentang mentauhidkan Allah dan menjauhi larangan syirik. Pada Quran surat Al-Isra ayat 23 tentang tauhid dan larangan syirik yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihim dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang menustakan rasul-rasul. Dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab dijelaskan bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyerukan kepada umatnya agar mereka menyembah Allah dan menjauhi tagut. Apa tagut itu? Tagut yaitu menyembah terhadap sesuatu selain Allah. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan secara terperinci tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik. Tauhid yaitu merupakan dasar utama ajaran Islam yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Adil, bijaksana, dan tiada yang bisa menyamainya. Beliau juga menjelaskan bahwa tauhid mencakup 3 dimensi penting, yaitu yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Dan yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah dalam kehidupan sehari-hari ini. Tauhid uluhiyah mengartikan bahwa setiap tindakan dan ibadah, baik yang berupa doa, perbuatan, maupun pengorbanan, hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Artinya, mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan sempurna, yang tidak bisa disamakan dengan sifat makhluknya. Dalam tafsir Al-Misbah, pemahaman tentang tauhid juga menekankan tentang pentingnya pemahaman yang benar mengenai sifat-sifat Allah, agar
tidak terjadi penyimpangan dalam menggambarkannya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang syirik. Syirik yaitu merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Termuat dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah, yaitu menjadikan selain Allah sebagai sekutunya dalam aspek ketuhanan, penghambaan, atau pengaturan alam semesta. Ditegaskan juga bahwa syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelakunya tidak bertaubat. Beliau menyebutkan bahwa syirik bisa terjadi secara terang-terangan atau biasa disebut dengan syirik besar, dan dapat terjadi secara tersembunyi atau biasa disebut syirik kecil. Contoh dari syirik kecil yaitu seperti riya atau beramal untuk dilihat orang lain, dan syirik besar yaitu syirik seperti tagut yang dijelaskan pada ayat tadi. Dari materi yang saya sampaikan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tauhid adalah inti ajaran Islam yang harus diyakini dengan sepenuh hati dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sementara syirik adalah dosa yang paling besar dan harus dihindari dengan sepenuh hati. Karena syirik merupakan dosa dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dan tidak akan diampuni orang yang melakukannya dan tidak bertaubat kepada Allah. Kita sebagai umat Islam harus menanamkan tauhid secara kokoh pada diri kita, dan jangan sampai kita mendekati perbuatan syirik tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.